Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita beribadah dengan hati tertuju kepada Allah. Hari ini, Minggu 22 November 2020, ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Setiabukti. Kita bersama-sama memasuki Minggu Kristus Raja, minggu terakhir dalam rangkaian tahun liturgi A, sebelum memasuki Advent dan memasuki liturgi B. Saat ini, mari kita menyadarkan diri kepada Kristus Sang Raja yang mengembalakan kita. Raja Agung yang memimpin kita kepada kasih-Nya. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 7 secara berbalasan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dan dengan nyanyian Mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan KJ 4, 1, 2, dan 6. Hai mari sembah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Setiap tamu negara yang datang ke istana akan disambut dengan baik. Ada protokol keamanan, ada persiapan penyambutan, dan berbagai persiapan lainnya. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi menyambut kehadiran Sang Gembala Agung? Adakah persiapan khusus yang kita lakukan? Hari ini, dalam rangkaian penutup tahun kalender gerejawi, kita memasuki Minggu Kristus Raja, Sang Raja yang hadir dan mengembalakan kita. Kita dipanggil untuk bersama-sama memasuki prosesi menyambut Advent pada pekan mendatang. Menyiapkan penyambutannya, mari kita bersama-sama berdiri menyanyikan KJ 407 bait 1, 3, dan 4. Tuhan, Kau Gembala kami.
Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah yang telah Engkau hadirkan bagi kami. Allah memberikan kepada kami ikatan kasih yang membuat kami hidup dalam persekutuan yang kuat, saling menopang dan saling memberdayakan. Di tengah pandemi berkepanjangan, kami terus dipimpin untuk menjalani hidup dalam anugerah Allah. Syukur kami panjatkan atas kemurahan Allah ini. Pada saat yang sama, ketika kami bersyukur atas anugerah agung dari Allah, kami juga terjerembab dalam sikap pementingan diri sendiri. Kami berada dalam godaan iblis yang membuat kami terperosok dan jatuh. Kami abai pada anugerah yang besar, bahkan membiarkan diri dikoyak-koyak oleh kekuatan lain. Saat ini, kami datang dan memohon kasih dan pengampunan Allah. Bahkan kami menyambut karya pengampunan yang Allah nyatakan bagi kami. Ampunilah kami ya Allah. Jadikanlah kami umat yang selalu menyaksikan kasih agung-Mu, ya Allah dalam Kristus, Sang Raja dan Gembala Agung kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan KJ 26, bait 1, 2, dan 3. Mampirlah dengar doaku. Umat Tuhan, mari berdiri, simaklah firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Efesus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19 yang mengatakan demikian.
dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Marilah kita kembali menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 224, bait yang pertama sampai yang ketiga. Masyurkan Rajamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan firman. Mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus, agar supaya kita dapat dibimbing dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, ya Allah, memohon penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, untuk membimbing kami, menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Jika sebentar kami akan membaca dan merenungkannya, kiranya Roh Kudus Tuhan juga memampukan kami untuk dapat kami sungguh-sungguh memahami makna dari kehendak Tuhan, rencana Tuhan melalui firman-Mu ini. Dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu juga kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Persiapkanlah hamba-Mu dan pakailah dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirinya, untuk ia dapat mengatakan apa yang Tuhan inginkan, untuk kami dapat mendengar sabda-Mu ini. Bapa dalam surga, inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu hari yang dikenal sebagai hari Minggu Kristus Raja. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25
ayat 31 sampai 46. Dikatakan demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh terus mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online di minggu pagi ini. Bagaimana keadaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kiranya Tuhan yang telah menyertai kita di hari-hari yang lalu memberi sukacita dalam kehadiran ibadah online pagi hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini Gereja Tuhan merayakan Minggu Kristus Raja, yang merupakan minggu terakhir dalam kalender gerejawi, atau juga lebih dikenal sebagai tahun liturgi. Sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, tahun liturgi yang sekarang ini kita lakukan adalah yang disebut tahun A. Nah, hari Minggu ini adalah hari terakhir dari tahun A, ya. Untuk kemudian mulai minggu depan kita memasuki tahun liturgi yang baru, yaitu tahun B. Nah, untuk lebih mengingatkan kita, barangkali perlu dijelaskan bahwa selama kita memakai liturgi atau kalender gerejawi secara leksionari, maka kita mengenal adanya tahun A, tahun B, tahun C, dan tahun D. Untuk mudah diingatnya, kalau tahun A, maka pembahasan
khotbah-khotbah adalah melalui Injil Matius, yang diambil dari Injil Matius, itu A. Kalau B, Injil Markus. Kalau C, Injil Lukas. Dan D, Injil Yohanes, ya, itu untuk lebih mempermudah. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita selesai dengan tahun A, liturgi A ini, maka minggu depan kita memasuki sekali lagi tahun liturgi B. Dan sekaligus juga bersamaan itu juga kita memasuki masa Advent. Nah, di minggu terakhir dari hari Minggu yang disebut kemarin-kemarin itu sebagai minggu biasa, minggu ini, yaitu Minggu Kristus Raja, kita diajak untuk mengingat kembali. Sekali lagi, kita diajak untuk mengingat kembali penghayatan iman kita kepada Kristus yang adalah Raja. Dan juga di dalam Minggu Kristus Raja ini, kita mau melihat atau menilik keberadaan diri kita di dalam hubungan kita dengan sesama. Jadi ada dua hal yang akan kita berikan penekanan, bagaimana kita melihat dan menyambut Kristus adalah Raja, dan juga bagaimana kehidupan kita di dalam kebersamaan dengan sesama kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali masih ada yang mengingat akan bagian dari firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu. Ya, setiap minggu yang lalu itu ada yang masih ingat nggak? Tentu ya, ada sebagian tentu yang masih ingat. Nah, dalam khotbah minggu, walaupun secara online, maka semua cerita yang disampaikan melalui khotbah itu berkaitan dengan karya Kristus dan kehadiran dirinya di tengah-tengah umat manusia. Dan juga ajarannya menceritakan tentang kerajaan Allah. Nah, apakah saudara-saudara sungguh-sungguh telah memahami dan melaksanakan ajaran-ajaran Yesus ini? Yang perlu kita tilik adalah bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh Raja dalam hidup kita. Nah, perenungan pada minggu pagi hari ini kita akan sama-sama lakukan. Minggu Kristus Raja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah peradilan, baik hakim atau jaksa, hanya menyatakan bahwa orang yang dihadapkan ke pengadilan itu bersalah atau tidak bersalah. Kalau ia bersalah, maka ia akan dijatuhi hukuman atau sanksi. Kalau ia tidak bersalah, ia akan dibebaskan. Nah, dalam bacaan Injil Matius tadi, pasal 25 ayat 31, Yesus digambarkan sebagai Raja dan sekaligus sebagai hakim dalam sebuah pengadilan terakhir pada akhir zaman. Di sini kita bisa melihat dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah juru selamat seluruh umat manusia, baik untuk masa sekarang sampai akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan itu sebenarnya tidak usah ditunggu sampai hari pengadilan akhir. Ya, pengadilan akhir di akhir zaman itu. Karena di dalam Alkitab banyak sekali penjelasan bahwa hidup kita di dunia ini dan perbuatan-perbuatan kita seluruhnya sangat erat berhubungan dengan kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus. Mengapa? Karena kerajaan Allah yang diajarkan Yesus itu bukan keadaan yang dibangun setelah umat manusia mati. Tetapi justru sekarang ini dan di dunia ini. Seringkali kita beranggapan bahwa bicara kerajaan Allah nanti kalau kita sudah nggak ada. Enggak, bukan begitu. Kehidupan kita sekarang ini, saat ini di dunia ini, disitulah kehadiran kerajaan Allah bisa terjadi. Selama manusia mau menjalankan dan melaksanakan ajaran Yesus. Keadaan ini baru jelas pada akhir zaman nanti. Oleh karena itu, hidup keseharian kita dan apa yang kita lakukan, dan bagaimana pergaulan kita dengan sesama, serta sikap diri kita terhadap orang-orang miskin yang kekurangan dan tersingkir,
itulah yang harus selalu diperhatikan. Nah, ini yang ditekankan dalam bacaan kita, dalam Injil Matius pasal 25 tadi. Dalam gambaran pengadilan itu tidak disebutkan agama mana yang paling benar, tetapi hanya dikatakan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang yang menderita kesusahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita dari Injil Matius tadi, kita melihat bagaimana di dalam pengadilan terakhir, semua bangsa, siapapun dia dikumpulkan. Lalu, kemudian setelah dikumpulkan, dibagi ke dalam dua kelompok. Seperti seorang gembala yang membagi ternak peliharaannya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok di sini kambing, di sana domba. Nah, begitu juga keadaan yang kita baca tadi dalam Injil Matius, di mana ada dua kelompok yang dipisahkan. Tidak ditanya tuh, yang di sini agamanya apa, yang di sini alirannya apa, tidak. Yang ditekankan adalah yaitu tadi, yang sebelah kanan adalah kawanan domba, yang sebelah kiri adalah kawanan kambing. Jadi sekali lagi, agama tidak menentukan. Sebab agama bukanlah jaminan mutu atau jaminan bahwa penganutnya melaksanakan kehendak Tuhan. Khususnya perintah ajaran tentang cinta kasih, ajaran tentang mau berkorban untuk orang lain. Oleh karena itu, masih banyak orang yang mengagung-agungkan agamanya, mengagung-agungkan gerejanya, mengagung-agungkan jumlah anggotanya, betapa hebatnya bentuk fisik gedungnya, betapa hebat pendetanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya malahan dapat menimbulkan persaingan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ada tindak kekerasan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencari pesan dari bagian Injil yang kita baca tadi dari Injil Matius, yang mau mengangkat bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Dalam gambaran pengadilan terakhir di akhir zaman, perenungan yang harus dilakukan adalah pertama, apa yang terjadi di dunia ini, yaitu perbuatan cinta kasih menentukan keselamatan kita di akhir zaman. Karena hal ini merupakan ungkapan iman kita. Yang kedua, keselamatan itu bukan hak monopoli gereja atau menjadi haknya orang Kristen. Tetapi keselamatan adalah ganjaran bagi siapa saja yang berbuat baik terhadap sesama. Ini berarti bahwa ajaran kekristenan tidak cukup hanya diajarkan atau difahami. Sekali lagi, ajaran kekristenan tidak cukup hanya diajarkan dan difahami, tetapi harus dilaksanakan. Maka gambaran ini sesungguhnya menjadi sebuah peringatan atau kritikan bagi diri kita yang hanya mau menerima agama sebagai sebuah slogan atau sebagai ajaran yang baik yang harus disimpan, tetapi kita tidak pernah melaksanakan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, oleh gereja Tuhan, oleh agama. Semuanya harus kita laksanakan. Semua perbuatan yang baik. Nah, mungkin ada di antara kita bertanya, kalau agama tidak dipersoalkan pada pengadilan akhir zaman, apa gunanya kita melaksanakan hidup beragama? Sebagai orang percaya, jawabannya adalah, kita ini bukan penganut agama, tetapi sebagai pengikut Kristus. Bukan umat yang masuk dalam suatu organisasi keagamaan, bukan. Sebagai umat yang mau mematuhi setiap ajaran yang Tuhan Yesus berikan, contohkan, dan teladani. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti dan meladani Dia,
melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Adapun semua aturan dan praktek dalam lembaga gereja bukanlah menjadi tujuan, tetapi sarana dan pertolongan yang membantu menyadarkan diri kita, serta membantu pertanggungjawaban kita ketika kita mengikuti Yesus. Hari Raya Kristus Raja kembali mengingatkan kita akan ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan sebagai wilayah kekuasaan. Kerajaan Allah di mana prakasa Tuhan yang ingin mengajak manusia mau menanggapi seluruh karya Tuhan dalam Yesus Kristus melalui kehadirannya bersama orang yang paling hina dan pengorbanannya di kayu salib untuk umat manusia. Hari Raya Kristus Raja mau mengingatkan kembali agar setiap warga kerajaan Allah mau meneladani Yesus yang walaupun ia adalah raja, tetapi dengan penuh cinta kasih dan kepeduliannya kepada yang terkecil, ia menempatkan dirinya sebagai yang terkecil supaya dapat menegakkan keadilan yang diwujudkan melalui kepedulian dan tindakan pada yang lemah dan tidak berdaya. Sebagai raja, ia mengembalakan umatnya bagai kawanan domba peliharaannya. Oleh karena itu, hendaklah kita masing-masing juga menyediakan diri untuk mau saling peduli, mau saling mengembalakan, sehingga keadilan dan damai sejahtera seperti yang Tuhan kehendaki dapat mewujud nyata di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Allah Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menyatukan hati kita. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan saling menopang, saling mendukung pergumulan dari saudara-saudara yang sekarang ini perlu mendapat kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami masih terus diberikan kesempatan untuk boleh bersatu, bersekutu, bahkan juga dengan pertolongan-Mu, kami dikuatkan untuk saling menopang melalui doa-doa syafaat kami. Engkau telah memberikan kekuatan pada kami sepanjang hidup kami. Semua itu karena anugerah Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pada saat ini juga dengan bersatu hati kami mau berdoa. Bagi gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat yang tengah melakukan ibadah virtual maupun ibadah onsite. Sungguh Tuhan, kami memohon kiranya Engkau terus menyertai gereja-gereja-Mu, walaupun melalui kondisi yang seperti sekarang ini, baik virtual maupun onsite, umat Tuhan tetap diberikan kekuatan, diberikan sukacita melalui setiap ibadah yang mereka ikuti. Saat ini juga kami mau berdoa bagi proses pendidikan yang sudah dimulai, seperti biasa di beberapa sekolahan. Tuhan, kami berdoa kiranya semua itu juga berjalan dengan baik dan Engkau tetap menjaga dan melindungi setiap naradidik yang menyelesaikan tugasnya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap umat Tuhan ketika mereka harus menghadapi COVID-19 ini. Sungguh Tuhan, kami berdoa memohon agar supaya dengan pertolongan-Mu umat-Mu dapat mengatasi pergumulan-pergumulan ketika menghadapi COVID-19.
Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi umat-Mu yang sedang berada di dalam proses pergumulan di dalam menghadapi kesehatan tubuh fisiknya. Pada saat ini kami mau berdoa bagi Oma Rosi, kami mau berdoa bagi Oma Lestari, kami mau berdoa bagi Oma Lili Murni, terkhusus kami mau berdoa juga bagi Bapak Tan Man Ling yang sekarang masih terus bergumul di dalam proses kesehatannya di rumah sakit dan prosesnya yang juga seringkali mengkhawatirkan. Tuhan, kiranya Engkau mau menolong, begitu juga menyertai keluarga. Kami mau berdoa bagi Ibu Maggie, kami juga mau berdoa bagi Opa John, kiranya tangan Tuhan menguatkan dan menyertai Opa John. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi rekan Pendeta Mulyadi, Ibu Novi Sine, juga bagi Michelle. Tuhan, mereka sedang berbaring untuk memulihkan, menyembuhkan sakit yang diderita. Kami percaya ya Tuhan, tangan Tuhan terus menyertai, sehingga proses penanganan yang dilakukan oleh para medik, apapun yang dibutuhkan, diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kekuatan mereka yang baru. Mereka boleh kembali berkumpul bersama, boleh dengan penuh sukacita, telah menyambut anugerah Tuhan melalui kesembuhan yang didapatkannya. Kami juga mau berdoa bagi Pendeta Emeritus Runggun dan Pendeta Purboyo, yang pada saat ini juga Tuhan kami memohon pertolongan-Mu agar mereka pun diberikan kekuatan dan dipulihkan dari sakitnya. Tidak lupa kami juga mau berdoa bagi setiap kami yang saat ini masih terus bergumul dalam sakit penyakitnya. Kami percaya Engkau menjaga dan melindungi kami. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi pemulihan Ananda Claire, kiranya Engkau menguatkan dan Engkau mau memberikan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi keluarga Pak Tono Siringgo-ringgo yang baru mengalami kedukaan karena Engkau telah memanggil pulang istri kekasih ke rumah Bapak. Engkau terus menyertai Pak Tono dengan keluarganya, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapak, tidak lupa kami juga mau berdoa bagi panitia Natal yang akan mempersiapkan berbagai program untuk menyambut perayaan Natal. Kami juga mau berdoa bagi panitia pemilihan penatua baru, kiranya semua itu berjalan dengan baik dan Engkau sendiri akan menunjukkan pelayan-pelayan Tuhan yang mau melayani gereja-Mu dan melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi penyusunan program kerja bagi gereja-Mu untuk tahun 2021 dan 2022. Tuhan, kiranya semua itu juga Engkau berkati dan dapat selesai pada waktunya. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami mau berdoa bagi para menteri dan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Kiranya Tuhan menyertai. Kami berdoa juga bagi para petugas yang terus bergumul menghadapi pandemi COVID-19 ini. Aparat keamanan yang juga turut ambil bagian untuk menangani seluruh rencana program menghadapi COVID-19. Bapa dalam surga, Engkau sendiri yang menyertai bangsa dan negara kami, sehingga pada saatnya kami semua dapat mengatasi, melampaui pergumulan dari COVID-19 ini. Bapa dalam surga, saat ini kami mau menyerahkan seluruh doa kami. Sambutlah ya Tuhan doa permohonan kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita membawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri, sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan KJ 288 bait 1, 4, dan 5. Mari puji Raja Sorga. Persembahan
nama Tuhan, mari kita berdiri, kita membawa persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah syukur kami. Kami menyerahkannya dengan hati yang tulus. Kiranya Tuhan berkenan menyambutnya dalam kemuliaan-Mu, dan kami pun mengelolanya dengan penuh syukur. Kiranya persembahan ini menjadi ekspresi sukacita kami bagi-Mu. Dalam Kristus kami membawa persembahan ini. Amin. Mari kita menyanyikan KJ 224 bait 4 sampai dengan 5, Masyurkan Rajamu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.